Dramatic pause. Bayangkan, sebuah kerajaan bisnis yang menguasai dunia, lalu musnah hanya karena satu benda kecil seukuran saku. Inilah kisah tragis BlackBerry yang membuat kamu harus sadar, sombong adalah awal dari kehancuran. Inquisitive. Mari kita putar balik waktu ke awal tahun 2000-an, brosis. Saat itu, dunia korporat sedang mengalami transisi besar. Internet sudah mulai masuk ke meja kantor, tapi mobilitas itu adalah mimpi buruk. Di tengah kekacauan itu, muncul Research in Motion atau RIM dengan BlackBerry. Nah, ini bukan sekadar ponsel, ini adalah status sosial. Kalau kamu melihat seseorang di ruang rapat mengeluarkan BlackBerry, entah itu seri 6210 atau 7230, kamu tahu orang itu adalah petinggi. Kamu bukan siapa-siapa kalau jempol kamu belum menari lincah di atas papan ketik QWERTY yang ikonik itu. Itu adalah ritme kehidupan pebisnis sukses di era itu. Kuncinya ada pada satu hal, keamanan dan kenyamanan. Saat perusahaan lain masih berjuang dengan koneksi internet yang lamban, BlackBerry hadir dengan sistem kompresi data yang revolusioner. Mereka membangun jaringan server sendiri yang enkripsinya dianggap mustahil ditembus. Bagi para eksekutif Wall Street hingga politisi di gedung pemerintahan, BlackBerry adalah benteng pertahanan terakhir. Email kamu, pesan kamu, semuanya terkunci rapat di dalam ekosistem mereka. Tapi ada sisi gelap dari kesuksesan ini. Kamu lihat, BlackBerry menciptakan apa yang kita sebut dengan fenomena crackberry. Mereka membuat kamu tidak pernah benar-benar pulang kerja. Email kantor masuk ke saku celana kamu kapan saja, di mana saja. Mereka mengubah etos kerja dunia menjadi sebuah siklus tanpa henti. Saat itu, mungkin kamu merasa hebat karena selalu terhubung. Tapi sebenarnya, kamu sedang membangun ketergantungan digital yang nantinya justru menjadi jeratan bagi BlackBerry sendiri. Mereka merasa sudah menang. Mereka merasa dunia hanya butuh email, keamanan tingkat tinggi, dan keyboard fisik yang tak tergantikan. Mereka menutup mata pada fakta bahwa dunia sedang berubah di bawah kaki mereka. Sambil kamu sibuk membalas email di bandara, di sebuah laboratorium rahasia di Cupertino, sesuatu yang jauh lebih berbahaya sedang disiapkan untuk menghancurkan segalanya. BlackBerry membangun sebuah istana. Tapi mereka lupa kalau fondasi yang mereka bangun sudah mulai retak oleh kesombongan mereka sendiri. Dan tragisnya, mereka bahkan tidak sadar kalau kehancuran itu sudah di depan mata. Sebelum era layar sentuh mendominasi hidup kamu, ada satu teknologi yang mengubah cara kerja dunia. Bro dan sis, coba bayangkan, ini tahun 2005. Saat itu, internet mobile masih lambat, menyakitkan, dan tidak bisa diandalkan. Tapi, BlackBerry hadir dengan sebuah sihir bernama push email. Dulu, kalau kamu ingin tahu apakah ada email masuk, kamu harus menekan tombol refresh secara manual di perangkatmu. Tapi BlackBerry, mereka membalikkan logika itu. Melalui arsitektur server-side yang brilian, email tidak lagi menunggu untuk diambil, tapi dikirimkan secara instan langsung ke perangkatmu. Bagi eksekutif korporat dan para penggila kerja, fitur ini adalah candu. Ini adalah alasan mengapa BlackBerry menjadi simbol status yang tak tergantikan. Mereka tidak sekedar menjual ponsel, mereka menjual efisiensi. Mereka menciptakan sistem yang membuat kamu merasa selalu ada di kantor, bahkan saat kamu sedang berada di dalam pesawat atau di tengah makan malam keluarga. Engineering di balik ini sangat solid, bro dan sis. Mereka membangun jalur data yang begitu aman dan terenkripsi, membuat banyak perusahaan besar merasa terikat. Sekali kamu masuk ke ekosistem BlackBerry Enterprise Server, kamu akan merasa dipenjara dalam kenyamanan. Bayangkan betapa sulitnya berpindah ke platform lain ketika semua sistem keamanan dan komunikasi kantormu sudah menyatu sempurna dengan hardware mereka. Namun, disinilah letak jebakannya.
Kesuksesan sistem yang begitu tertutup ini menciptakan semacam arogansi teknis. BlackBerry merasa bahwa selama mereka memiliki keamanan tingkat militer dan keyboard fisik yang ikonik, dunia akan terus mengikuti mereka. Mereka terlalu sibuk memoles rantai emas yang mereka pasangkan ke leher para penggunanya, sampai-sampai mereka gagal melihat bahwa orang-orang sebenarnya mulai bosan dengan rutinitas 24/7 yang mereka ciptakan. Teknologi mereka memang jenius pada masanya, sangat efisien, dan bisa dibilang menjadi fondasi bagi gaya hidup kita yang tidak pernah bisa lepas dari notifikasi hari ini. Tapi, sistem yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan adalah sistem yang sedang menunggu ajal. BlackBerry membangun tembok yang terlalu tinggi untuk melindungi diri mereka sendiri. Dan tanpa mereka sadari, tembok itu jugalah yang memisahkan mereka dari inovasi yang sedang meledak di luar sana. Kamu mungkin ingat bagaimana rasanya menggunakan trackball atau keyboard kecil itu. Tapi apakah kamu menyadari bahwa saat itu Efisiensi yang kamu agung-agungkan sebenarnya adalah langkah awal menuju kelelahan mental yang kita rasakan saat ini? Kita terlalu fokus pada betapa canggihnya teknologi itu, sampai kita lupa menanyakan satu hal. Apakah teknologi ini benar-benar melayani kita, atau justru kita yang menjadi budak dari sistem yang kita bangun sendiri? Tahun 2007 adalah titik balik Brosis, di mana kesombongan korporat bertemu dengan kenyataan yang pahit. Saat itu, di panggung Macworld, Steve Jobs berdiri dengan iPhone pertamanya. Dia tidak hanya memperkenalkan ponsel, dia memperkenalkan gaya hidup baru. Tapi, kalau kamu melihat reaksi petinggi BlackBerry saat itu, jawabannya bukan ketakutan, melainkan tawa. Jim Balsillie dan Mike Lazaridis, orang-orang jenius di balik kejayaan BlackBerry, hanya bisa tertawa meremehkan. Mereka merasa iPhone hanyalah mainan mahal dengan baterai yang boros dan keyboard fisik yang tidak mungkin bisa menandingi kecepatan mengetik para pebisnis. Bagi mereka, keyboard fisik adalah harga mati. Itu simbol dari efisiensi, produktivitas, dan keseriusan. Nah, mereka terjebak dalam apa yang kita sebut sebagai sunk cost fallacy. BlackBerry telah menghabiskan ribuan jam riset, jutaan dolar untuk infrastruktur, dan membangun ekosistem yang begitu mengunci penggunanya. Mereka merasa sudah terlanjur basah, jadi mereka menolak untuk melihat bahwa air laut sedang pasang dan siap menenggelamkan mereka. Kamu mungkin ingat betapa bangganya kamu saat memegang device BlackBerry dengan tombol QWERTY yang klik-klik itu, kan? Rasanya seperti kamu adalah orang paling produktif di dunia. Tapi, itulah jebakannya. Petinggi BlackBerry menutup mata terhadap fakta bahwa perilaku konsumen sedang bergeser. Dunia tidak lagi menginginkan alat yang hanya untuk bekerja. Mereka menginginkan alat untuk bermain, untuk terhubung, dan untuk menikmati konten. Ketika layar sentuh muncul, itu bukan sekedar fitur baru. Itu adalah kanvas kosong yang membebaskan pengguna dari batasan hardware. Sementara BlackBerry tetap setia pada baris tombol-tombol kecil itu, mereka perlahan membangun tembok di sekeliling mereka sendiri. Mereka menjadi tawanan dari kesuksesan mereka di masa lalu. Dalam dunia korporat yang kejam, masa lalu adalah jangkar. Dan di saat BlackBerry sibuk mempertahankan martabat keyboard fisik mereka, dunia bergerak jauh lebih cepat daripada yang bisa mereka bayangkan. Mereka terlalu sibuk memuja efisiensi, sehingga lupa bahwa teknologi seharusnya memanusiakan manusia, bukan membatasi kita dalam kotak kecil yang presisi. Inilah yang terjadi ketika sebuah perusahaan merasa terlalu besar untuk gagal. Mereka lupa satu hukum alam dalam teknologi. Inovasi tidak pernah meminta izin. Saat BlackBerry tertawa, mereka tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sedang tertawa di atas liang kubur mereka sendiri. Dan tragisnya, mereka bahkan tidak menyadari bahwa di balik layar yang gelap itu, sistem yang mereka agungkan sedang perlahan-lahan runtuh dari dalam. Saat BlackBerry akhirnya sadar kalau dunia sudah berubah, kepanikan mulai melanda ruang rapat eksekutif mereka.
Brosis, coba bayangkan sebuah kapal tanker raksasa yang mencoba berbelok tajam di tengah badai sementara lambungnya sudah mulai bocor. Itulah kondisi BlackBerry waktu itu. Mereka mencoba merespons iPhone dengan BlackBerry Stop. Kamu tahu apa yang terjadi? Itu adalah sebuah bencana. Alih-alih menghadirkan layar sentuh yang responsif, mereka justru memberikan teknologi click-through yang tidak intuitif. Mereka mencoba memaksa keyboard fisik ke dalam layar sentuh tanpa pemahaman mendalam tentang user experience yang sebenarnya diinginkan pengguna. Kesombongan korporat benar-benar membutakan mereka. Mereka merasa basis pengguna korporat yang loyal akan selalu ada. Padahal Saat itu, budaya BYOD atau Bring Your Own Device mulai menggerogoti tembok pertahanan BlackBerry dari bawah. Karyawan mulai lebih memilih membawa iPhone ke kantor karena jauh lebih menyenangkan untuk digunakan kan? Tapi alih-alih berbenah, BlackBerry justru meluncurkan Playbook. Nah, produk itu bahkan dirilis tanpa aplikasi email asli. Sebuah fitur yang justru menjadi alasan utama orang membeli produk BlackBerry sejak awal. Kamu bisa bayangkan betapa konyolnya itu? Sebuah perangkat produktivitas yang gagal total dalam fungsi dasarnya. kegagalan ini bukan sekedar soal spesifikasi yang kalah telak. Ini tentang arogansi. Mereka terlalu sibuk melindungi ekosistem mereka sendiri yang kaku, sementara dunia sudah bergerak menuju era aplikasi terbuka. Mereka terjebak dalam delusi bahwa mereka masih memegang kendali atas cara manusia berkomunikasi. Di titik inilah, corporate greed mengambil alih akal sehat. Fokus mereka bukan lagi menciptakan produk yang memanusiakan pengguna, melainkan bagaimana cara menahan pelanggan agar tidak berpindah ke kompetitor dengan segala keterbatasan sistem yang ada. Kamu harus melihat ini sebagai pengingat, Brosis. Di dunia teknologi, tidak ada perusahaan yang terlalu besar untuk gagal. Ketika sebuah entitas berhenti mendengar keinginan pasar dan mulai jatuh cinta pada bayangan masa lalu mereka sendiri, saat itulah proses pembusukan dimulai. BlackBerry tidak mati karena teknologi mereka buruk. Mereka mati karena mereka menolak menerima bahwa zaman telah berganti. Mereka adalah contoh nyata bagaimana keengganan untuk beradaptasi akan mengubah sebuah imperium menjadi sekedar catatan kaki di buku sejarah teknologi kuno. Dan saat mereka akhirnya sadar, pasar sudah tidak lagi peduli siapa yang pernah mendominasi dunia. Karena yang tersisa hanyalah reruntuhan dari sebuah kejayaan yang hilang akibat ketidakmampuan untuk melihat kenyataan yang ada di depan mata. Sekarang, aku ingin kamu berhenti sejenak dan coba lihat ke cermin. Mungkin kamu merasa aman hari ini karena pekerjaanmu terlihat stabil. Atau mungkin keahlianmu masih dianggap mahal di kantormu. Tapi ingatlah satu hal. BlackBerry dulunya juga merasa begitu. Mereka punya ribuan insinyur jenius, punya pangsa pasar yang seolah tidak tergoyahkan, dan ekosistem yang jadi harga mati bagi setiap profesional. Tapi lihat apa yang terjadi. Dalam hitungan tahun, semuanya lenyap menjadi debu sejarah. Bro dan sis, kita sekarang sedang berada di era yang jauh lebih brutal daripada saat iPhone pertama kali dirilis. Kita sedang berhadapan dengan gelombang revolusi AI yang tidak sekadar menawarkan fitur baru, tapi sedang merombak total fondasi cara dunia bekerja. Kalau BlackBerry terjebak dalam delusi bahwa keyboard fisik adalah satu-satunya kebutuhan manusia, nah, kita pun bisa terjebak dalam delusi yang sama, bahwa cara kerja kita yang lama akan tetap relevan selamanya. Aku tahu, banyak dari kamu merasa burn out, lelah mengejar deadline, dan merasa tidak punya waktu lagi untuk belajar hal baru karena kesibukan harian yang menguras energi. Tapi ketahuilah, ini adalah jebakan paling mematikan. Saat kamu terlalu sibuk mempertahankan status quo, dunia di luar sana sedang bergerak 10 kali lebih cepat. AI tidak datang untuk menghancurkanmu, tapi seseorang yang jauh lebih mahir menggunakan AI lah yang akan menggantikan posisimu. Ini bukan lagi soal kompetisi antar individu, bro dan sis. Ini soal evolusi. Kamu harus sadar bahwa sejarah BlackBerry bukanlah tentang teknologi yang gagal,
Itu adalah kisah tentang perusahaan yang berhenti bertanya pada diri sendiri apakah mereka masih relevan. Jadi, pertanyaannya untukmu hari ini adalah, apakah kamu sedang membangun karir yang tahan terhadap disrupsi? Atau kamu justru sedang sibuk merawat keyboard fisik di dunia yang sudah beralih ke layar sentuh? Adaptasi itu memang menyakitkan. Melepas cara kerja lama yang sudah kamu kuasai selama bertahun-tahun itu tidak nyaman, ya kan? Tapi, pilihan sebenarnya bukanlah antara tetap di zona nyaman atau mengambil resiko. Pilihan yang tersisa adalah beruah sekarang dengan kendali penuh di tanganmu atau dipaksa berubah oleh keadaan ketika semuanya sudah terlambat. Ingat bro dan sis, dunia tidak akan memberikan belas kasihan pada mereka yang memilih untuk berhenti berkembang. BlackBerry sudah membuktikan itu dengan sangat mahal. Jangan biarkan kisah hidupmu menjadi catatan kaki yang sama dalam sejarah, hanya karena kamu takut untuk melangkah keluar. Revolusi tidak menunggu siapapun. Masa depan adalah milik mereka yang berani mengakui bahwa cara lama memang harus ditinggalkan demi bertahan hidup di hari esok yang jauh lebih menantang.